Yap, apa kabar semuanya? Selamat datang lagi di segmen Baju Buluk ya. Buat yang belum tahu Baju Buluk itu apa, Baju Buluk itu singkatan dari baca jurnal buat lu keren. Jadi intinya di segmen ini tuh gue pengen berbagi aja apa yang udah gue dapat dari baca jurnal ini. Itu karena ini merupakan keseharian gue juga kan. Jadi nggak ada salahnya kalau gue buatin konten juga gitu. Dan gue bukan untuk spoiler ya di ini, jadi gue harap kalian juga bisa ikut baca juga, dan gue hanya membagikan secara garis besarnya aja gitu loh. Dan by the way ini episode kedua ya. Oke, nggak usah banyak ngomong juga, langsung aja ke jurnal yang mau gue bahas. Artikel yang bakal gue bahas ini quantitative easing, judulnya ya, quantitative easing in Europe and its impact on stock market. Jadi mau membahas kebijakan kebijakan jatuhnya ya, instrumen moneter ini maksudnya cara yang dipakai bank sentral di Eropa untuk membangkitkan pasar modal sebenarnya, pasar modal di Eropa gitu. Nah, penulis artikel ini dari Božena Chovancová dan Jaroslav Futkovský tahun 2016. Publishernya Montenegrin Journal of Economics. Oke, langsung aja gue bakal jelasin alasan gue milih jurnal ini karena berkaitan dengan dampak COVID juga ya saat ini, dan banyak negara juga yang sudah melakukan quantitative easing. Gue singkatnya QE aja ya untuk memperpendek, termasuk ini di Indonesia juga sebenarnya. Dan juga kita tahu bahwa COVID ini kan udah membuat perekonomian di mana-mana di dunia ini, negara-negara dunia ini jadi ambles ya, berkontraksi kan. Jadi nggak ada salahnya juga untuk membahas satu topik ini, quantitative easing, karena di semua dunia juga melakukan upaya untuk menahan dampak COVID ini ya, termasuk ya itu salah satunya kebijakan moneter ini, salah satunya yaitu instrumen tadi, quantitative easing. Nah, jadi itu alasan gue milih topik ini. Dan yang kedua itu yang gue bahas adalah apa itu QE. Quantitative easing itu sebenarnya menyuntik likuiditas ke pasar. Likuiditas dalam arti uang ya. Jadi itu tuh kalau kalian mau cari teorinya sebenarnya ada di ekonomi kan, itu membahas bagian itu full, memang ada teorinya tersendiri. Yang sebetulnya tujuannya cuma satu, ujung-ujungnya cuma buat mendorong perekonomian gitu loh, membuat ekonominya maju gitu. Intinya sebenarnya itu doang. Tapi instrumen-instrumen yang digunakan ya banyak sebenarnya dari moneter ya. Dan di jurnal ini yang akan diteliti itu di bagian Eropa ya. Pastinya kebijakan ini, kalau kita ngomong moneter, pastinya di drive sama ECB ini bank sentral Eropa ya. Jadi bank sentral Eropa tuh pasti punya wewenang untuk menjalankan berbagai kebijakan lah, intinya untuk mendorong perekonomian di saat lagi krisis gitu. And by the way, sebelum lanjut, gue bakal tekankan juga ya, ini review ini sebenarnya cuma buat peruntukannya bagi teman-teman yang mungkin untuk semuanya juga ya, jadi bisa dikonsumsi juga, nggak terlalu berat. Makanya gue nggak terlalu dalam apa itu segala macam hal-hal teknisnya, jadi teman-teman juga bisa ngikutin juga gitu. Kalau untuk teman-teman yang mau tahu lebih dalam, bisa searching dari buku-buku dari jurnal-jurnal ekonomi yang lainnya, atau mungkin buku-buku ekonomi kalau mau belajar teorinya segala macam supaya lebih pemahaman yang mendalam gitu. Dan di jurnal ini ya, literaturnya cukup banyak. Kalau gue lihat literaturnya yang dipakai tuh, contohnya ya, penelitian terdahulunya itu dari Fitz-M tahun 2015 yang menekankan kepada kebijakan yang unkonvensional di Jepang. Tapi which is di sini tuh BOJ ya. Kalau di Eropa kan ECB itu Europe Central Bank. Kalau di BOJ itu Bank of Japan. Bank of Japan ini bank sentralnya Jepang lah. Dan sebenarnya masih ada beberapa lagi sih, tapi gue persingkat aja ya karena masalah durasi juga, nggak mungkin gue bahas satu-satu di sini juga. Nanti gue
membeberkan semuanya dong. Jadi nggak bisa mengencourage kalian juga untuk baca gitu secara dalam gitu kan. Oke. Di sini yang cukup menarik adalah jurnalnya ya. Jurnalnya ini menarik bagi gue karena ini sebenarnya jurnal udah lama gue dapet, udah gue baca juga, tapi ya untuk alasan sekarang karena COVID juga, jadi gue baca ulang juga, dan ya itu konten juga sebenarnya. And anyway, contoh yang digunakan dalam jurnal ini tuh sebenarnya cukup bagus ya. Kenapa gue bilang cukup bagus? Karena dia mencantumkan pengalaman kebijakan QE quantitative easing ini di berbagai negara. Sebenarnya cuma 2 sih, di US sama di Jepang. Tapi yang gue bahas ini cuma di US ya, karena di Jepang ya itu tadi masalah waktu lagi sebenarnya nggak bakal gue bahas secara, dan di US pun gue nggak bahas secara detail. Gue mengencourage teman-teman supaya buat bisa baca juga jurnalnya, ya barangkali seenggaknya nempel jadi sebuah informasi aja lah gitu kan. Jadi contoh yang digunakan di jurnal ini tuh sebenarnya di US tadi gue bilang pada tahun 2008 ya. Kita tahu 2008 itu krisis keuangan di US ya, nama subprime mortgage itu wow banget di US, dan efeknya sampai ke negara-negara tetangganya, dan efeknya besar sekali kan di negara-negara Eropa gitu. Nah, tapi di sini di US ini Fed ya, Bank Sentral Amerika Serikat ini melakukan quantitative easing QE ini sebanyak 3 kali. Dari tahun 2008 sampai 2010, habis itu 2010 sampai 2011, habis itu yang terakhir di 2012. Ya macem-macem lah QE-nya itu, secara teknis nggak bakal gue sebutin karena banyak modelnya QE ya, banyak modelnya juga. Jadi kalau teman-teman mau baca lebih dalam silahkan bisa baca jurnal ini, dan baca jurnal yang lain termasuk dengan quantitative easing ini gitu. Dan di jurnal ini sih dari contohnya sih bagus juga ya, karena di jurnal ini tuh ada grafik, dia menyediakan grafik bahwa di quantitative easing ini mampu untuk memompa pasar modal waktu itu. Pasar modalnya itu di sini dia nggunain indeks saham S&P 500 yang waktu itu tuh anjlok di bawah 1000 kalau nggak salah tahun 2008 itu, dan terbukti trennya selama quantitative easing ini dijalankan meningkat gitu. Trennya naik terus gitu sampai di atas 1500 kalau nggak salah ya pada waktu itu. Dan ini bisa dikatakan juga cukup berhasil gitu. Dan analisis yang digunakan juga dalam penelitian ini analisis yang digunakan dalam contoh ini dia menggunakan analisis statistik ya. Kalau yang kita tahu analisis statistik tuh macam-macam, tapi di sini dia pakai regresi dan analisis regresi sama analisis korelasi, dan hasilnya baik. Kenapa gue bilang baik? Karena untuk di US ini hasilnya baik. Kenapa gue bilang baik? Karena kelihatan dari indikator statistiknya gitu. Nggak akan gue jelasin di sini statistik segala macam, segala titik bengeknya, karena nggak bakal ada faedahnya juga menurut gue. Kalian harus baca sendiri, dan gue lagi-lagi juga pengen mengencourage kalian untuk ya baca lah gitu kan. Seenggaknya bisa menjadi info lah. Sebenarnya yang tadi gue bilang juga ada Jepang juga contohnya, cuman yang Jepang ini gue lihat sekilas agak unik ya hasilnya, statistiknya, dari analisis statistiknya. Nanti mungkin itu ya Jepang bisa kalian baca sendiri di jurnalnya gitu. Makanya gue ambil Amerika aja karena juga masalah keterbatasan waktu lagi-lagi. And metode yang digunakan penelitian ini kan dia di Eropa ya, jadi metodenya juga sama, kuantitatif sebenarnya. Teknik analisisnya sama yang seperti tadi, analisis statistik juga, regresi sama korelasi. Jadi yang bedanya kalau tadi dia mencoba menghubungkan di Eropa, tapi kalau di sini dia menghubungkan dengan kalau tadi dia menghubungkan dengan Amerika Serikat dan Jepang, tapi di sini di fokusnya dia terhadap Eropa sendiri gitu. And hasilnya gue sih nggak mau spoiler terlalu banyak ya, karena balik lagi gue pengen orang baca. Hasilnya secara garis besar analisis statistiknya sih kurang ya menurut gue.
Kurangnya kenapa? Karena ya indikatornya, balik lagi indikatornya terlihat gitu. Kalau gue lihat dari indikatornya itu kurang sebenarnya. Tapi yang gue suka dari jurnal ini adalah experience yang gue dapat, pengalaman yang gue dapat dari baca jurnal ini. Karena kalau gue ngeliat ya, bagi teman-teman maksudnya yang pengen tahu nih QA ini apa, ini tuh cocok banget untuk memahami apa itu quantitative easing. Sebenarnya banyak sih model mau ngomong moneter, tapi menurut gue yang relate saat COVID ini ya quantitative easing ini. Dan untuk membantu memahami jurnal ini tuh menurut gue bagus banget secara experiencing didapat, karena adanya contoh-contoh yang diangkat tadi, contoh di Amerika, contoh di Jepang, dan bahkan fokus penelitian kali ini di Europe juga bisa kalian jadikan contoh gitu. Hanya untuk memahami dari segi fundamental sih menurut gue oke sih, ini experience-nya bagus gue dapetin gitu menurut gue ya, balik lagi gitu. Oke, jadi itu aja sih, gue nggak mau spoiler terlalu dalam karena karena gue pengen encourage kalian untuk membaca nggak hanya cuma dari jurnal ini doang. Nanti gue bakal kasih email sama Instagram Pria Canggih buat kalian minta secara personal gitu kan. Nanti bakal gue share ke kalian, gue open banget untuk buat share artikel ini, karena bagi gue ini juga buat bagi-bagi ilmu juga buat kalian, bagi-bagi info, dan barangkali bermanfaat juga kan gitu bagi kalian yang mau cari referensi atau segala macem. Oke, gitu aja sih sebenarnya. Gue udah ngomong berapa kali nih untuk mengencourage kalian buat baca jurnal. Ya sebenarnya itu intinya. Dan juga ini catatan-catatan gue aja selama gue baca jurnal. Selama gue baca jurnal ini, catatan yang gue dapet ya ini sebetulnya. Dan ya sekian sih menurut gue ya, nggak ada yang perlu gue tambahin lagi. Intinya kalian semoga minat, semoga bermanfaat juga buat kalian, supaya kalian mungkin dari kalian ada yang pengen menambah wawasan atau informasi, ya bisa minta jurnal ke gue juga mengenai hal ini. Dan intinya buat gue jurnal ini secara experience sih bagus buat gue pribadi, karena itu tadi mencantumkan contoh-contoh yang belum tentu ada di jurnal lain juga gitu. Oke, sampai sini aja ya baju buluknya episode 2-nya. Nanti kita ketemu lagi dalam episode-episode yang berikutnya, tentunya dengan jurnal-jurnal yang udah gue baca atau yang akan gue baca nantinya. And semoga video ini berguna. Tetap jaga kesehatan dimanapun kita berada, dan semoga selalu kita dilindungi dari wabah saat ini. Oke, thank you.